Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di Messenger, Sobat Messenger. Pada pagi ini dan merenungkan pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya kasih judul dengan tema berbahagialah. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami diberi kesempatan pagi ini ya Tuhan, di mana kami bangun pagi, mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang kami akan jalani ini ya Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, kami menerima berkat-Mu lewat firman-Mu. Kami dipenuhi ya Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Oh sungguh kami berbahagia di dalam Engkau. Oh sungguh ya Tuhan, Kau sediakan berkat yang berlimpah, karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya bisa menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Saat ini saya akan membawa sebuah renungan yang bertema tentang berbahagialah, yang saya ambil dari 8 ucapan berbahagia yang diucapkan oleh Yesus di khotbah di bukit. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah saat ini akan merasa atau sedang merasa bahwa pada saat-saat ini, terutama di saat pandemi ini sedang bergejolak, kita tahu bahwa Kudus juga sangat-sangat memperhatikan tentang pandemi ini. Ada dampak yang besar dalam kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara materi. Banyak sekali yang saya dengar bagaimana dikeluhkan bahwa pada saat-saat ini kehidupan makin susah. Saat-saat ini pekerjaan makin langka. Dan saat-saat ini banyak sekali yang membutuhkan perhatian, terutama dalam materi. Tapi ada juga beberapa orang yang bersaksi bahwa sungguh ketika ada pandemi ini, berkat Tuhan dirasakan sangat-sangat berlimpah, di mana suasana surgawi ada di dalam rumahnya, di mana semua yang dijanjikan oleh Tuhan tentang kebahagiaan itu dialami. Saat ini saya akan mencoba untuk bisa mengupas sebagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Yesus tentang berbahagialah. Saya akan buka di ayat di Matius 5 ayat yang ketiga. Saya akan buka Matius 5 ayat yang ketiga. Ya. Matius 5 ini merupakan bagian atau awal dari khotbah di bukit tentang 8 ucapan bahagia yang disebutkan oleh Yesus. Mungkin saya akan mulai dari ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mungkin sebagai perjelas lagi, kita akan buka di Lukas 6 ayat yang ke-20. Sama tentang ucapan 8 berbahagia yang diucapkan oleh Yesus. Lukas 6 ayat yang ke-20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, sebetulnya dalam ucapan berbahagia ini, kalau kita lihat dari terjemahannya, terutama dalam terjemahan dalam bahasa Yunani, kata berbahagia itu diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagai kata bless atau diberkati. Kalau kita lihat di bahasa aslinya, terutama di bahasa Ibrani, kata berbahagia ya atau bless ini yang diterjemahkan ke bahasa Inggris atau yang kita terjemahkan kembali
bless itu sebagai diberkati atau berkat. Kalau kita lihat di pengertian bahasa Ibrani-nya, itu menggunakan kata Ibrani Baruk, B-A-R-U-K-H. Kata Baruk ini unik sekali. Kata Baruk ini mengandung beberapa arti selain berbahagia. Jadi memang karena kita punya bahasa itu karena terbatas, tidak mungkin bisa menerangkan semuanya, bahasa Indonesia terutama. Kata Baruk ini diterjemahkan sebagai bahagia. Tetapi pada sesungguhnya kata Baruk ini mengandung arti yang sangat luas. Salah satunya adalah berkat. Berkat itu kalau kita lihat di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, kata berkat itu digunakan dari Allah kepada umatnya. Tetapi ada juga digunakan dari orang-orang atau tokoh-tokoh di Alkitab untuk memberkati Allah. Mungkin kita agak kaget di sini. Tetapi kata Baruk ini punya arti yang sangat luas. Selain diartikan sebagai berkat, juga diartikan dengan lutut atau berlutut. Karena bagi bangsa orang Israel, ketika dia memberkati Allah, salah satunya adalah dengan berlutut. Ketika kita lihat arti kata Baruk, ya, terutama kita lihat di Mazmur 63 ayat yang keempat, Daud memuji Tuhan dengan kalimat demikian. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kata memuji di sini dipakai kata Baruk. Artinya memuja Tuhan. Jadi selain berkat, selain lutut, juga punya arti memuja Tuhan. Adore kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kata Baruk ini sangat-sangat luas. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita bisa memakai kata Baruk ini untuk berlutut menghormati Tuhan, untuk menyembah Tuhan dengan segala rasa syukur kita, adoration, dengan rasa kagum kita kepada Tuhan. Bahkan kata Baruk ini digunakan juga sebagai kata di mana untuk menyembah. Kata Baruk ini kalau diterjemahkan oleh bahasa Inggris, terutama oleh hamba-hamba Tuhan yang punya pengetahuan tentang bahasa Ibrani, digunakan arti seperti ini. Menyembah Tuhan sampai secara fisik sakit atau tidak enak. Yaitu dengan posisi yang sangat tidak enak. Salah satunya berlutut. Salah satunya menyembah dengan rata di tanah. Demikian seharusnya kita menyembah Tuhan. Tetapi juga kata Baruk ini digunakan oleh Tuhan untuk memberkati manusia. Seperti di Kejadian 25 ayat 11. Ketika saya akan bacakan, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak dan anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahoroi. Kata Allah memberkati ini digunakan juga kata Baruk. Tetapi ada beberapa rabi Yahudi menggunakan bukan kata Baruk, tapi berlutut. Bukan memberkati, tapi berlutut. Artinya Allah sedang menghormati Ishak sebagai ahli waris perjanjian dengan Abraham. Kemudian kalau kita lihat di bahasa asli, ketika Yesus mengucapkan 8 perkataan berbahagia, ini gunakan bahasa Yunani. Kita akan bisa lihat di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, Yesus menggunakan kata makarios. Makarios ini juga mengandung arti sebagai berkat. Digunakan kalau kita lihat terjemahan di bahasa King James, bahasa Inggris yang dari King James, digunakan bless. Ya, digunakan bless. Kata bless ini atau makarios ini memang salah satu artinya adalah berbahagia. Kedua adalah berkat. Tetapi berkat yang seperti apa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia mengucapkannya? Makarios ini mempunyai arti kata yang sangat-sangat dalam. Saya akan bacakan
arti kata bless ini dalam Alkitab Amplified Bible. Amplified Bible, sebelum saya lanjut, Amplified Bible adalah Alkitab yang diterjemahkan oleh 2 lembaga misi di Amerika untuk memperbaiki Alkitab New Standard American Bible. Pada saat revisi itu, beberapa kalimat atau kata diterangkan secara spesifik. Salah satunya adalah di Matius 3 ayat 3 ini. Digunakan arti yang benar-benar sesuai dengan arti kata yang sesungguhnya dari kata aslinya. Dan diterangkan secara demikian rupa sehingga pembacanya akan bisa mengerti apa yang dimaksud tentang kalimat atau kata itu. Dalam Amplified Bible, kata bless ini diterangkan karena mereka menggunakan penjelasan di Alkitabnya. Ada tanda kurung. Di tanda kurung ini diterangkan kata bless ini sebagai berikut. Happy atau berbahagia. To be envy atau dikagumi orang. And spiritually purpose. Kata bless ini mengandung arti juga secara rohani itu berlimpah atau kaya. Spiritually purpose ini bahkan diterangkan lagi sebagai apa? Spiritually purpose atau berlimpah dengan life joy, dengan kebahagiaan dalam kehidupan. And satisfaction in God favor, kepuasan dalam perkenanan Tuhan. Dan ditambahkan lagi satisfaction in salvation, dipuaskan dalam keselamatan, regardless of their outward condition. Apapun kondisi luar dari kita, apapun, jadi berkat ini disediakan bagi orang-orang di segala keadaan manusiawi kita. Jadi bisa dikatakan ada berkat walaupun kita mengalami kondisi jasmani atau duniawi yang sangat-sangat terpuruk. Ada berkat ketika kita masih tidak menerima apa-apa. Ada berkat ketika kita masih menantikan janji Tuhan. Sekali lagi kita akan lihat di Amplified Bible di Matius yang kelima ini. Ada berkat untuk orang-orang tertentu yang disebutkan di ucapan bahagia ini. Ketika kita lihat, blessed are the poor in spirit. Kemudian kalau misalnya kita lihat di Lukas ke-6 ayat 20. Blessed are you poor and lowly and affliction, for the kingdom of God is yours. Jadi diberkati orang yang miskin, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Tapi kata miskin ini juga menarik. Apa yang disebut miskin di dalam Alkitab? Karena bagi kita, orang yang miskin adalah orang yang cuman kekurangan kekayaan duniawi. Tetapi kata miskin ini juga diterjemahkan sangat-sangat dalam. Kalau kita lihat di Amplified Bible di Matius 5 ayat ketiga, digunakan kata miskin itu adalah the humble who rate themselves insignificant. Yaitu orang yang rendah hati, yang menganggap dirinya, yang menilai dirinya tidak penting. Mungkin lebih jelas lagi ada di Lukas 6 ayat yang ke-20. Amplified Bible berkata orang yang miskin adalah yang poor pertama. Kedua adalah yang lowly. Lowly itu rendah, pangkatnya rendah, tidak mempunyai apa-apa yang bisa dibanggakan. And afflicted ini adalah kata yang menggambarkan penderitaan secara jasmani yang sakit, yang sangat-sangat dirasakan sakit sekali selama waktu yang panjang. Dan diterangkan orang seperti ini adalah yang destitute in wealth, yang kekurangan harta, yang kekurangan influence. Influence adalah pengaruh. Yang kekurangan posisi,
yang tidak mempunyai posisi apapun dalam tingkat sosial masyarakat. Dan yang kekurangan honor atau kemuliaan atau kehormatan yang tidak sama sekali dihormati oleh manusia. Tapi orang-orang yang inilah yang kata Tuhan berbahagia, diberkati, ada mereka yang punya kerajaan Allah. Tapi apakah kita bisa lihat orang-orang ini bisa kita sebut berbahagia? Kadang tidak. Karena apa? Ada syaratnya. Syaratnya yaitu di Matius 5 ayat yang ketiga. Kita lihat lagi di Amplified Bible. Diterangkan orang yang poor in spirit atau orang yang miskin secara spiritual adalah orang yang humble dan yang who rate themselves insignificant, yang menganggap dirinya tidak penting. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan, mungkin dalam keadaan ekonomi keluarganya, atau saat ini sedang sakit, atau saat ini sedang membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat urgent, tapi tidak mungkin, tidak punya bayangan, tapi tidak punya harapan bagaimana cara mendapatkannya. Saat ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang humble, yang menganggap dirinya tidak signifikan atau tidak penting di hadapan Tuhan, itulah yang mendapatkan berkat. Itulah yang mendapatkan kerajaan Allah. Karena bagi mereka lah disediakan berkat itu. Bagi mereka sendirilah disediakan kerajaan Allah itu. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk datang kepada Allah. Di hadapan Allah. Dengan merendahkan diri kita. Dengan menganggap bahwa kita sebetulnya tidak penting. Jangan menghadap Allah kita. Dengan menganggap bahwa kita adalah orang yang berhak akan janji Tuhan. Tidak. Bukan orang yang seperti itu yang diberkati. Kita mungkin menganggap bahwa kita adalah diselamatkan. Tidak. Orang-orang yang humble. Orang yang merendahkan dirinya. Itu yang mendapatkan janji Tuhan. Jangan sekali-sekali kita menganggap berhak di hadapan Tuhan. Dengan menuntut Tuhan. Bahkan dengan marah. Mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tidak. Mari kita saat ini datang ke hadapan Allah. Dengan sikap hati yang merendah. Yang sikap hati benar-benar tidak menganggap diri kita mempunyai hak yang bisa menuntut Allah. Seperti Hana datang kepada Allah ketika dia berdoa dengan cucuran air mata, dengan melaporkan, mendoakan keluh kesahnya kepada Allah. Sama seperti juga perumpamaan tentang orang pemukul cukai yang datang ke bait Allah, yang memukul dirinya, yang menganggap dirinya orang berdosa. Tetapi Yesus berkata, orang yang seperti itu akan pulang dibenarkan di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu sekarang kita datang dengan kerendahan hati kita. Dengan sikap hati. Karena kita mengharapkan berkat Tuhan. Bagi kita bukan berkatnya yang kita harapkan. Tapi pengagungan Tuhannya yang kita petikan. Marilah kita seperti kata Baruk itu. Menyembah Tuhan dengan posisi yang sebetulnya secara fisik tidak enak. Dengan berlutut. Menyerahkan hidupan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berjanji. Dia akan memberkati kita. Tuhan berjanji menyediakan kerajaan Allah bagi kita. Seperti ada nyanyian seperti ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, sesuatu kan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami belajar ya Tuhan, dengan satu bagian firman-Mu, bagaimana Engkau memberkati orang yang rendah hati, memberkati orang yang miskin secara spirit, secara rohani, karena Engkau menghargai orang-orang yang demikian. Saat ini kami bersama-sama ya Tuhan, hendak mendoa kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan, yang sedang bahkan sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Lawat mereka, berkati mereka ya Tuhan, karena janji-Mu mereka lah sebagai pemilik kerajaan Allah. Dan kami percaya ya Tuhan, segala berkat kerajaan Allah akan turun saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menerima firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, berkati kami dengan penyertaan-Mu. Bukakan mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti segala apa yang Kau tulis lewat firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan hari ini, sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang hidup. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.